Sesuai janji di video Prabowo sebelumnya, sekarang kita pengen bahas soal bahagia. Nah, bahagia ini kan relatif ya, tergantung kamu pengen bahagianya orang Jepang, pengen bahagianya orang Norwegia, apa pengen bahagianya Taliban, beda-beda relatif. Mana yang benar, mana yang salah? Gak ada yang salah, ini pilihan doang, bukan soal baik buruk. Ada orang yang hidupnya susah tapi dia bahagia, boleh nggak? Ya boleh, kalau bikin dia happy ya nggak apa-apa. Nah cuman di video ini biar kita nggak ngawang, gue pengen minjem riset kebahagiaan dari profesor apa dia nih. Dia pakar perilaku dari Amerika, namanya Stephen Cole. Dia itu membedakan dua jenis bahagia. Bahagia yang pertama namanya hedonic well-being. Ini bahagia yang lu dapatkan yang secara real gitu loh. Lu makan enak happy, lu nyoli happy. Itu kan real. Doom scrolling TikTok happy. Itu namanya hedonic well-being. Happy-nya itu karena melakukan sesuatu. Nah, satu lagi namanya eudaimonic well-being. Susah nih namanya nih. Ini merupakan happy yang lu tuh bahagia karena punya makna. Ya kadang-kadang kebahagiaan ini bisa bercampur. Tapi kalau mau dibagi dua, kurang lebih kayak begini. Menurut risetnya Doi. Nah, dulu nih bahkan sempat rame studinya si Stephen Cole ini ngeklaim bahwa eudaimonic happiness ini ngaruhnya bahkan sampai level gen. Bisa bikin inflamasi di tubuh sampai turun, bisa bikin antivirus di tubuh jadi lebih kuat. Cuman ya, gue nggak mau overclaim. Gue harus disclaimer, itu cuman klaim aja. Dia ngeklaim hidup bermakna bisa membuat efek seperti itu, tapi tidak yang hedonik. Kalau hedonik malah bisa sebaliknya. Hedonik kalau kebanyakan malah bisa bikin tubuh jadi sakit. Contoh makan kebanyakan, doom scrolling kebanyakan, malah bisa sebaliknya efeknya. Tapi yang bermakna klaimnya seperti itu, tapi lagi-lagi cuman klaim. Yang lebih kebukti itu di level perilaku, bukan di level gen. Orang yang hidupnya kerasa lebih bermakna, itu kesehatan mentalnya cenderung jauh lebih sehat. Kenapa ya? Karena lebih jarang stres. Itu bisa ngaruh ke umur panjang, bisa. Contoh nih, kita ambil konteks bahagia karena makna percintaan misalnya. Orang yang perjaka tua nih, dalam beberapa konteks bisa aja kurang sehat. Nggak selalu, tapi dalam beberapa konteks bisa. Sebenarnya sih bukan soal karena dia jomblo nggak punya pasangan, bukan. Tapi karena dia kekurangan makna. Banyak orang yang percaya bahwa punya pasangan itu maknanya luar biasa. Karena mereka itu kan percaya bahwa perempuan itu tulang rusuk laki-laki. Enak kalau ada pasangan bisa sedih bareng, happy bareng, itu kan makna. Nah kalau orang yang percaya makna tersebut dan dia nggak punya pasangan, itu bisa membuat dia lebih depresi. Nah itu ngaruhnya. Makanya kalau emang kamu konsumsi makna seperti demikian, lebih baik jangan jomblo. Ya kalau kamu nggak percaya begituan, ya jomblo aja, mendingan jomblo, lebih murah, lebih happy. Kan bisa begitu, tergantung lo percaya yang mana. Abang, kamu sekarang terlalu sok-sokan rasional sejak nonton Al-Mukarram. Loh, bukannya gue sok-sok rasional, bukan. Kan gue bilang makna tetap penting. Gue nggak bilang nggak penting. Gue bukannya so eji bilang itu nggak penting. Tapi yang penting bukan berarti pasti fakta. Itu dua kamar yang berbeda. Dari zaman HVM lagi-lagi gue bilang hidup itu kalau pengen lebih terarah harus punya purpose. Purpose itu memberi makna. Gue nggak rala, tetap penting. Neuroscience bilang itu penting kok. Ya cuman kalau bisa nih nyari makna itu yang paling sedikit ngarangnya ya kalau bisa. Tapi mau ngarang banget juga nggak apa-apa. Ya contoh cowok-cowok yang kena sindrom sis the one syndrome itu kan ngarang banget. Ngarangnya pol gitu loh. Cuman bisa bahagia sama si dia. Ya si dia doang tuh. Cuman dia cewek di dunia ini yang bisa bikin gue bahagia. Lah itu kan ngarang banget. Cewek itu banyak, tinggal ganti aja kan begitu. Cuman sadis kalau ngomong kayak begini. Misal nih gue punya purpose sekarang, pengen jadi wali kota. Itu kan ngasih makna. Dibilang ngarang nggak? Ya nggak sepenuhnya fakta, ngarang-ngarang juga, tapi efek buruknya itu nggak terlalu banyak. Meskipun nanti misalnya gue gagal jadi wali kota nih, tapi kan lumayan karena gue punya purpose tersebut. Tiap pagi gue bangun seger, punya tujuan, ngonten, dapat endorse. Ya kalaupun nanti kalah masih ada untungnya. Nah kamu kalau sis the one syndrome, untungnya apa? Kan rugi semua. Contoh lagi nih ya, misalnya nih ada nenek-nenek yang dia sampai tua masih ngurusin cucunya. Nah itu hidupnya lebih bermakna. Nah seringnya nenek-nenek yang masih ngurusin cucunya itu lebih seger badannya. Nah serius. Karena apa? Karena makna itu memang penting. Bang, kalau makna itu ngarang berarti kita bohongin diri sendiri ya? Ya enggak sih, kita nggak bohongin diri sendiri, kan kita percaya sama hal tersebut. Perkara itu ngarang atau enggak ya nggak urusan, kan kamu percaya. Berarti nggak bohongin diri sendiri kan? Ya kalau mau dibanding-bandingin, mendingan lo begitu dibandingkan lo setiap hari ngegerutu menjadi orang-orang black pill dan nihilis. Ya ngapain? Mau percaya makna apapun terserah kamu. Yang penting nguntungin, jangan sampai ngerugiin. Kita nggak perlu jadi kayak bocil-bocil TikTok yang FOMO jadi ateis. Ngapain so edgy begitu? Kalau dengan percaya setan kamu jadi lebih bahagia, ya percaya aja, nggak apa-apa. Selama nggak ngerugiin, selama nggak jadi beban. Nah itulah eudaimonic happiness. Kalau kamu nih misal percaya ada yang namanya setan homo penuh sebuah perjaka. Kalau kamu percaya dengan hal tersebut dan itu bikin kamu happy, percaya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dengan percaya hal tersebut membuat kamu
kamu jadi stres takut ditusbol sama setan, ya jangan, kena kortisol rugi, buang tuh kepercayaan, kan begitu. Kamu percaya nih kepala suku itu merupakan utusan Zeus, sampai akhirnya kamu jadi nurut sama kepala suku, kamu diperbudak. Nah itu ngerugiin, jangan mau. Tapi kan susah bang melepas kepercayaan yang sudah kita pegang selama ini. Meskipun salah, tapi kan kita udah percaya banget sama hal tersebut. Ya mesti dilatih. Bisa kalau dilatih. Susah, emang susah. Salah satu latihannya adalah dengan menonton Dokdes di channel-channelnya. Nah itu penting sebagai latihan. Gua hanya percaya yang bisa membuat gua happy kalau nikah sama dia. Nah itu mesti dilatih biar bisa move on. Nggak otomatis, nggak tiba-tiba jeglek lu move on. Latihan. Kenapa sih bang nggak jadi nihilis aja, kan lebih enak, lebih real, nggak ngarang-ngarang makna. Mendingan jadi orang black pill bang. Lah nggak bisa. Ironi besarnya manusia ini memang otaknya itu canggih, lebih kompleks dibandingkan otak cicak. Nah kalau cicak sama ayam ya hidup aja. Dia nggak tahu bahwa dirinya ada. Manusia otaknya sudah berkembang jauh, dia sadar dirinya ada. Kita ini salah sedikit dari makhluk hidup yang sadar bahwa dirinya ada, dan kita ini yang paling sadar bahwa kita akan mati. Fakta tersebut membuat kita harus mempunyai makna biar gak depresi gitu loh. Ya kadang-kadang contoh nih ya, bukannya gue menggeneralisir, orang anxiety nih kalau disaranin suruh baca mantra jungkit-jungkit tiap hari, kadang-kadang itu dalam beberapa konteks bisa membantu anxiety-nya. Kenapa? Karena memberi makna. Kalau dia percaya, ya kalau dia percaya bahwa mantra itu bisa memberikan makna, ya bisa ngaruh. Kalau anxiety ringan, kalau yang anxiety depresi berat ya gak bisa lah, harus ke psikiater kan gitu. Contoh lagi, bersosialisasi itu memberi makna juga. Kita ini kan makhluk sosial. Misal lu nongkrong sama teman-teman SMA lu nih, itu kan memberi makna. Meskipun nggak ada omongan bisnis, nggak ada omongan apa, cuman hahi doang, ya nggak apa-apa, itu memberi makna. Secara langsung emang mungkin nggak nguntungin, malah buang-buang waktu. Tapi secara nggak langsung bisa menyehatkan mental, penting juga. Atau misalnya orang yang di bio Instagramnya ada gambar bendera negara, ada 30 bendera negara, ya itu kalau memberi makna sebagai orang yang adventurous ya nggak apa-apa juga. Memang yang namanya industri hiburan itu memberi makna, kan begitu. Termasuk apa? Hiburan, nonton bola itu makna. Kalau mau ngomong soal rasional nih ya, ngapain kamu ngedukung MU? Buang-buang waktu aja. Si pemain MU bisa ganti-ganti klub, si pelatih bisa gonta-ganti klub, bahkan owner klubnya bisa gonta-ganti klub. Cuman fansnya doang yang nggak bisa gonta-ganti klub. Kan goblok, pemainnya dibayar, fansnya nggak dibayar, malah bayar. Kan rugi gitu kan. Kalau mau ngomong soal rasional itu rugi banget. Tapi nggak apa-apa, itu ngasih makna. Zaman dulu orang Inggris setelah diperbudak di pabrik dari Senin sampai Sabtu, itu minggunya mereka hiburan, butuh makna. Jadi apa? Jadi pendukung Arsenal, jadi pendukung MU, jadi pendukung Tottenham, kan begitu. Salah nggak? Ya nggak salah, boleh-boleh aja. Ada orang yang kebelet jadi si paling nasionalis, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ada orang yang berbudaya, mikirin leluhur. Perkara itu bener apa nggak penting. Kalau itu bikin kamu happy, nguntungin, ya nggak apa-apa. Selama nggak jadi beban, kan begitu. Notesnya adalah kalau kamu percaya, kalau nggak percaya jangan dipaksain, malah jadi beban. Misal lagi nih, lu punya keluarga ada yang meninggal, respon lu itu ada dua. Terserah mau meromantisasi kesedihan sampai panjang atau mau move on. Nggak ada soal bener salah. Pilih yang kamu nyaman aja. Kalau kamu nyaman nangisin keluargamu setiap hari, setiap tanggal berapa, dibikin ada acaranya, ya terserah kamu aja. Kalau itu bikin kamu nyaman nggak jadi beban, lakuin aja. Kalau lu lebih nyaman move on dan melupakan semuanya, ya nggak apa-apa juga, terserah aja. Nggak soal salah bener. Ya kalau lu tanya gue itu tipikalnya orang yang move onan. Masa lalu itu menurut gue ya cuman pelajaran aja buat masa depan. Nggak lebih nggak kurang. Jadi kalau ada masalah di masa lalu ya gue nggak dendam, nggak apa, udah move on aja. Itu kalau gue. Nggak berarti berlaku buat lu juga. Bebas aja. Contoh lagi nih, bulan ini ada Pildun. Idola gue Cristiano Ronaldo. Dan kalau dia menang Pildun, gue nangis Bombay 2 hari 2 malam. Goblok gak? Ya goblok lah. Gak rasional. Tapi salah gak? Ya gak juga. Kalau itu ngasih gue makna, kenapa enggak gitu kan? Ya kurang lebih itulah yang gue demen dari Al-Mukarram. Al-Mukarram itu gak sosokan harus paling rasional, gak sosokan harus yang paling gak rasional. Enggak, dia tengah-tengah aja. Ya gak usah ribet. Bukannya gak punya pendirian, bukan. Tapi emang hidup tuh gak usah ribet. Kalau nyaman dengan yang A, ya lakuin aja. Bukan soal salah bener. Ya oke lah, kurang lebih begitu videonya. Adios, vamos, I see you the next videos. Dan gue ulangi lagi seperti video kemarin. Jangan kita menjadi boti, bukan boti homo, tapi boti singkatan dari Big Optimism, Total in Action. Orang-orang yang kerjaannya dengerin motivasi terus tapi gak pernah gerak. Itulah bangsa-bangsa yang keracunan motivasi, keracunan makna. Lagi-lagi kadarnya harus diatur. Bermakna penting, tapi otak emosi harus dijaga bos, supaya kita gak overdosis, kan begitu. Oke, obrigado. Su.